dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla فكان
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin peristiwa kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita renungkan, kalau kita fikirkan, itu merupakan keajaiban, itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena belum pernah terjadi kepada nabi-nabi terdahulu, kepada Nabi Adam, kepada yang lainnya, tidak pernah terjadi peristiwa seperti peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya menandakan bahwasanya Nabi kita Nabi paling mulia, Nabi kita Nabi yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di tahun tersebut terjadi musibah yang besar pada Nabi, dan juga dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Ketika orang-orang tercintanya Nabi Muhammad, orang-orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad meninggal. Di antaranya yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad. Ketika itu beliau meninggal di tahun tersebut, Rasulullah bersedih karena di
ditinggal oleh istri termulia beliau. Kenapa Sayyidatina Khadijah ketika meninggal Rasulullah sedih? Gara-gara Sayyidatina Khadijah adalah perempuan yang rela mengorbankan semuanya, hartanya, jiwanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Khadijah perempuan yang paling kaya ketika itu. Semua harta Sayyidatina Khadijah dikeluarkan, digunakan untuk demi membantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah mencintai beliau. Maka dari itu Rasulullah mensayangi Sayyidatina Khadijah. Dan juga Rasulullah mengatakan, ini uhibbuha wa uhibbu man yuhibbuha. Aku cinta kepada Sayyidatina Khadijah istri, dan aku juga cinta kepada orang-orang yang mencintai beliau. Nah, kita kalau mengorbankan harta kita kalau mengorbankan jiwa raga kita untuk demi membantu syiar Islam, membantu agama Islam ini, insya Allah sama, kurang lebih sama Sayyidatina Khadijah, dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membantu dengan harta kita, ada yang mampu dengan ilmunya, membantu dengan ilmunya, insya Allah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidatina Khadijah meninggal, Rasulullah bersedih, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin melihat kekasihnya di dalam kesedihan. Allah menghibur Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendatangkan Nabi Muhammad diberi hiburan yang indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum turunnya ayat Isra tadi yang dibacakan oleh Masya Allah ananda adik-adik kita ini luar biasa, mudah-mudahan Allah memperbanyak yang semisal mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak kita anak-anak yang soleh, anak yang menghafal Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran. Sebelum turunnya ayat tersebut, itu Rasulullah sudah diperjalankan oleh Allah. Ayat tersebut asbabun nuzulnya Allah menjawab perkataan orang kafir Quraisy yang mengingkari peristiwa tersebut. Ya, ayat ini turun setelah Nabi Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj, setelah itu baru ayat turun. Bukan ayat turun dulu baru Isra wal Mi'raj, tidak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai Isra wal Mi'raj, ya, Nabi bergembira, Nabi senyum, Nabi bergembira. Kalau bahasa Banjarnya ya, Nabi gembira. Ketika itu orang kafir nggak senang melihat Nabi kita gembira. Ditanya oleh Muhammad, ada berita apakah sekarang kok yang kelihatannya gembira sekali? Ada yang mengatakan Abu Lahab. Di riwayat lain yang mengatakan tersebut Abu Jahal. Ya, alhasil satu di antara mereka mengatakan, Muhammad, kenapa kok yang gembira? Ada apa? Kata Nabi kita Nabi Muhammad, saya baru diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mendengar hal tersebut, Abu Lahab mengatakan, beratikah dia mengatakan ini di depan orang banyak? Ya, karena Abu Jahal mengetahui, Abu Lahab mengetahui ini Nabi Muhammad, orang yang paling jujur, digelari oleh orang kafir Al-Amin, yang memberikan gelar Muhammad Al-Amin, orang kafir Quraisy terpercaya, orang yang paling terpercaya, tidak pernah berbohong. Dikumpulkan oleh mereka, orang kafir berkumpul, dan Nabi Muhammad mengatakan, tadi malam saya diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Ya, orang Arab dulu, kalau mereka ingin berdagang, membawa barang dagangannya, ingin berniaga dari Mekah menuju ke Palestina, itu mereka menggunakan unta, perjalanannya 40 hari. 40 hari berangkat, 40 hari lagi balik. Ya, belum masa dagangnya, itu di perjalanannya 40 hari, karena jauh sekali. Makanya orang kafir nggak mengakui, nggak percaya. Wah, ini peristiwa
istilah tak masuk akal ini. Bukan masuk akal, mereka tidak mempercayai peristiwa tersebut. Bahkan ada sebagian daripada sahabat Nabi yang imannya masih lemah, mereka keluar daripada Islam, murtad, karena mereka hanya mengukur dengan akal. Ya. Agama ini bukan cuma dengan akal saja. Maka dari itu mereka mengatakan, ini tidak mungkin, engkau telah menjadi gila wahai Muhammad, engkau telah gila, ujar orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah mengatakan, benar saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang dinamakan Isra. Wal Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa menuju langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi cuma mengisahkan perjalanan Isra-nya, perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Orang kafir tidak percaya. Ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang kafir ingin mempermalukan Nabi Muhammad dan ingin bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dibilang, ya Abu Bakar, nih coba lihat nih, sahabatmu yang bernama Muhammad, dia mengatakan pergi dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di dalam malam, satu malam, sebagian dari malam. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau Nabi Muhammad mengatakan yang lebih daripada itu, saya percaya. Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad, maka digelari oleh Nabi As-Siddiq, sahabat yang membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Alhasil, ketika itu Allah menurunkan ayat Isra yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi asra, yang mana Allah memperjalankan hambanya, bi 'abdihi lailan, dengan hambanya itu yaitu Sayyidina Muhammad. Ya. Ulama di sini menyatakan yang dinamakan abad itu dengan ruh dan jasad. Ruh dan jasadnya Nabi, bukan cuma ruhnya saja yang dijalankan. Ada sebagian yang mengatakan itu perjalanan Isra Mi'raj itu cuma ruhnya Nabi saja yang jalan, jasadnya tertinggal di Mekah. Menurut pendapat yang mu'tamad, yang masyhur adalah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dengan jasad dan ruhnya. Bukan mimpi, ya? Bukan kejadian ini, bukan mimpi, bukan kejadian mimpi, benar-benar berjalan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa. Perjalanan Siti dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari tempat yang diridhai oleh Allah menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus meniru baginda Nabi. Kita harus juga bisa juga kita meniru Nabi Muhammad berjalan ke malam yang di dalam bahasa Arab Asra, Saraya, Sri Sarayatan, itu perjalanan malam. Perjalanan malam dari tempat yang diridhai Allah menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jalan dari rumah dia menuju ke masjid, dari masjid ada lagi menuju ke majelis taklim. Bagus. Dari tempat yang diridhai Allah menuju ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alhasil, sebelum Nabi diperjalankan, ya, sebelum Nabi SAW diperjalankan itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi ketika Nabi tertidur di Hatim atau di Hijr Ismail. Dibangunkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, gum, wahai Nabi Muhammad, bangunlah. Ya. Dan malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menuju ke sumur Zamzam, menuju ke sumur Zamzam. Diapakan? Dikeluarkan hati Nabi Muhammad.
dibelah dadanya, dikeluarkan hati Nabi Muhammad dan dicuci dengan ma'uz Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Wah, berarti hati Nabi kita kotor dong, perlu dicuci. Berarti hati Nabi kotor. Ada, hati Nabi adalah hati yang paling bersih, hati yang paling suci, hati yang paling luas rahmatnya, hati yang paling luar biasa adalah hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi, pengarang Maulid Simtud Durat Maulid Hafsi, dia mengatakan, wa ma akhrajan Allah min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat itu mengeluarkan hati Nabi Muhammad gara-gara ada penyakit, gara-gara ada kotorannya. Tidak. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Akan tetapi mereka, para malaikat, mengeluarkan hati Nabi, mencuci hati Nabi, zaduhum tuhran ala tuhri. Mereka menambah kesucian di atas kesucian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih ilmu, dikasih ma'rifah, dikasih semua kebaikan diberikan oleh Allah di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama yang menyatakan, ya, Nabi Muhammad manusia, basarun la kal basar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau manusia istimewa. Dikatakan itu hati seseorang, hati hamba itu ada haddu syaitan, garis untuk syaitan memberikan was-was di sana. Setiap manusia ada haddu syaitan, ada garis ke tempat syaitan masuk menyelip di situ, memberikan was-was kepada seseorang hamba. Dan Nabi Muhammad manusia, setiap manusia pasti ada itu. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah itu disebutkan, itu dikeluarkan, dibuang haddu syaitan, garis syaitan yang ada di hati Nabi Muhammad, supaya syaitan tidak bisa mendapatkan ampunan maghfirah atau tidak bisa memberikan was-was kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika sudah dicuci oleh malaikat Jibril, ya, beliau dari Masjidil Haram menggunakan kendaraan yang super cepat, kendaraan yang paling istimewa, yaitu buraq. Itu satu nama kendaraan, satu hayawan antara kuda, seperti kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada khimar atau keledai. Itu namanya buraq, kendaraan khusus buat para nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq dan berjalan, Allah mengatakan, "Allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina," yang mana kami berikan keberkahan antara Mekah dan Baitul Maqdis. Haulahu, antara Mekah dan Baitul Maqdis itu adalah ada beberapa tempat yang penuh keberkahan. Disebutkan Nabi ketika berjalan menggunakan buraq tersebut sampai ke satu lembah yang hijau penuh pohon kurma. Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun. Ya Muhammad, inzil fasholli karena, wahai Muhammad, turun dan sholatlah engkau di sini. Nabi Muhammad sholat. Kemudian Nabi bertanya, malaikat Jibril mengatakan, atadri aina sholaita, tahukah kalian wahai Muhammad di mana engkau sholat? Kata Nabi, enggak. At-Tayyibah, ini adalah At-Tayyibah, yaitu kota Madinah. Kelak engkau akan hijrah ke sini. Jadi sebelum peristiwa hijrah, Nabi sudah sholat di tempat tersebut. Kemudian Nabi berjalan lagi menggunakan buraq bersama malaikat Jibril sampai di satu lembah, disuruh oleh malaikat Jibril untuk turun dan disuruh sholat. Ya Muhammad, inzil fasholli hadna, turunlah wahai Muhammad dan sholat di sini. Nabi sholat, Nabi mengerjakan sholat, dan malaikat Jibril mengatakan, tahukah engkau ya Muhammad di mana engkau berada di saat ini? Kata Nabi Muhammad, belum, tidak tahu di mana ini. Ini adalah tempat Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tur Sina, satu lembah ketika
Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, ketika Siti Pak dari Mekah, dari Baitullah Haram, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Al-Aqsa. Sampai di Masjidil Al-Aqsa, dia diberikan oleh malaikat Jibril minuman, dikasih minum. Jadi dikasih minum, diberikan ada al-khamr sama laban sama susu. Ya, ada yang mengatakan sama ada 3 pilihan, susu, air, sama khamr. Khamr itu bir yang memabukkan. Nanti ngambil susu. Jadi minum susu 1 gelas, tinggal sedikit, nggak dihabiskan oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, permisalan susu yang pian minum itu sebanyak itulah umatmu masuk ke dalam surga. Dan sisanya ampas daripada susu itu, ya, kita kalau minum kopi ada sisanya, ada letak, ada ampasnya. Susu juga seperti itu. Ya, ada yang nggak dihabiskan. Kata malaikat Jibril, permisalan yang tertinggal itu ibarat umatmu yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sudah, ketika Rasulullah mendengar ada umatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka, itu gelas yang tadi diambil dihabiskan, susu sisanya dihabiskan demi supaya ada umatnya Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam api neraka. Masya Allah, sayangnya Rasulullah kepada kita, kepada umatnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sampai di Baitul Maqdis sudah penuh para nabi, sudah penuh para malaikat, dan malaikat Jibril menarik tangan Nabi untuk menjadi imam. Belakang Nabi Muhammad adalah para anbiya, para mursalin. Ini menjadikan kita hamba yang takut kepada Allah, hamba yang selalu menjadikan kita merasa hamba yang selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mendengar, Allah melihat kita. Kalau ada orang yang mungkin kita ketika di dalam keadaan keramaian kita baik, tapi banyak ada sebagian orang ketika dia di keadaan sendiri, ya, tidak ada yang mengawasi, dia bisa bermaksiat. Tapi kalau kita renungi, kalau dia renungi, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Maha mendengar dan Maha melihat, maka itu dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kalau di tempat belanja itu ada CCTV, kalau kita tahu sedang ada CCTV, kada berani macam-macam, ya, enggak berani kita macam-macam. Tapi kalau nggak ada, berani mungkin ada sebagian orang yang mengambil barang bukan haknya. Kalau kita merenungi ayat tersebut, kita diawasi oleh Allah dan kita merasa diawasi, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas. Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad mengamanatkan perintah sholat. Ya, ketika perintah-perintah seperti zakat, puasa, haji dan yang lainnya, Allah cukup melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, dan Jibril kabarkan kepada Nabi Muhammad, saya wajibkan untuk umatnya mengeluarkan zakat bersih, dia suci, ya, diampunkan dosa-dosanya. Antara waktu sholat ke waktu sholat yang lain itu adalah pengampunan dosa selama dia tidak mengerjakan dosa yang besar. Ma baina sholat ila sholat mukaffirah lidunub. Ya, antara satu waktu sholat dan waktu sholat yang lain adalah penghapus dosa. Ketika kita mungkin sengaja atau enggak sengaja mengerjakan dosa, kerjakan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Dan juga orang yang selalu mengerjakan sholat, insya Allah dijauhkan daripada
musibah daripada bala, daripada musibah daripada bala. Sekarang banyak musibah, lagi banyak bala. Ya. Caranya bagaimana? Kerjakan sholat, jaga sholat kita, dawamkan wudu. Mas. Insya Allah kada kena penyakit corona yang lagi ramai. Bagaimana kita bisa dawamkan wudu kada kena corona? Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa, Allah mengatakan, ya Musa, idza asobakal musibah wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau engkau terkena musibah dan sedangkan engkau dalam keadaan tidak suci, tidak berwudu, maka jangan salahkan kecuali diri kalian, dirimu sendiri. Ya, kita kalau mau selamat dari musibah, selalu dawam wudu, jaga wudu juga. Jangan sholat kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dawamkan wudu, ya selalu berwudu, dawamkan selalu bersedekah, dan kerjakan rasa kita, tambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhkan daripada musibah, daripada bala, daripada penyakit, daripada apa-apa yang keburukan yang akan menimpa kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari masjid yang mulia ini, Allah ampunkan segala dosa kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan solihah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taubatnya, mumpung masih di dalam bulan suci Rajab ini. Ayo perbaharui taubat kalian, perbaharui selalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la hawalaina shadiyan wa la mahruma wa la marduda ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna wa'anil muslimin jami'in adha wal bala wal qala wal qahta wal jawra wal dhulma wal salasil wa jami'in anwa'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wadfa'illahumma syarra dhaqina wal baghina wal hasidin wal mu'tadin min qaribin aw ba'in ajilan ghayra ajilin birahmatika ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وصل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أنزلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله سبحان الله بحمده وما كنا من يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل الصحابة أجمعين خصوصا ثم إلى أرواح جميع أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى سيدتنا خديجة الكبرى خصوصا ثم إلى سيدتنا عائشة الرضا ثم إلى سيدتنا فاطمة الزهراء خصوصا ثم إلى الإمام الشريفين نبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأصولهما وفروعهما أجمعين خصوصا ثم إلى المهاجر اللهم بن عيسى ثم إلى الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي وجميع سادتنا نبي العالمين أجمعين ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم وأصولهما أجمعين ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب محمد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله فارس خصوصا ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج وأصوله وفروعه أجمعين ثم إلى أرواح جميع أهل الزنبل والبريد والأكتاب وبقيع ومعنى وجميع أهل المقابر المسلمين أجمعين خصوصا ثم إلى روح سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح قطب الأقوال سيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وأصولهما وفروعهما أجمعين خصوصا ثم إلى روح العارف الله العالم العلامة الشيخ محمد أرسل البنجري وأصوله وفروعه وتلامذته ومنتسبين إليه أجمعين خصوصا ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه أبيدك الفقير إلى عفوك ورحمتك الشيخ محمد زين بن عبد الغني وأصوله وفروعه وتلامذته أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء وشهداء وصالحين في أرضه بلده وأنت عالم بأسمائهم يا
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra عبد الله نبي الله محمد Nabi kekasih Allah نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم yang wajib diikuti Nabi Allah Muhammad yang wajib ditaati Nabi Allah Muhammad مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم penerang di dunia Nabi Allah Muhammad